Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan menuntun kita boleh menikmati hidup di hari ini. Semoga semua ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kalaupun ada di antara saudara yang sedang merasa sakit atau sedang mengalami pergumulan, jangan putus asa dan kehilangan semangat. Tetaplah percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, karena Dialah penolong yang setia. Saat ini, saya mengajak saudara sekalian, mari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami waktu dan kesempatan untuk bisa menikmati hidup di hari ini. Kami mau melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu di saat ini, kami hendak membaca mendengar firman Tuhan yang merupakan pedoman penuntun dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan di hari ini dalam 1 Timotius 3 ayat 11 dan 12. Bacaan hari ini 1 Timotius 3 ayat 11 dan 12. Demikian bunyinya, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Demikian bacaan Alkitab di hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Masehi Injili di Minahasa melaksanakan satu agenda besar, yaitu pemilihan calon diaken dan calon penatua. Tentu sebagai warga Gemim, kita semua berharap pemilihan ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hasil pemilihan hari ini akan menentukan perkembangan gereja Tuhan sampai 5 tahun ke depan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, diaken dan penatua haruslah orang-orang yang memiliki kesungguhan hati, mau hidup sesuai Injil Kristus. Karena diaken dan penatua adalah jabatan gerejawi yang bukan berorientasi pada popularitas diri, tetapi kehambaan yang tercermin dari totalitas hidup yang dapat diteladani. Demikian pentingnya hal ini, sehingga Paulus dengan tegas mengingatkan Timotius tentang syarat-syarat menjadi penilik jemaat dan diaken. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita lihat ayat 11 dan 12 bacaan hari ini. Di ayat 11, Paulus bicara tentang istri-istri. Ada dua pendapat tentang hal ini. Pertama, ada yang menafsirkan bahwa istri-istri yang dimaksud di sini adalah kaum perempuan yang memberi diri dalam pelayanan gereja. Bahwa perempuan ini pun harus orang terhormat, dapat menjaga martabat diri, sikap, perilaku hidup yang dapat disegani. Jangan memfitnah atau tidak menjelekkan nama orang lain. Dapat menahan diri, berarti ada pengendalian diri. Dan dapat dipercayai dalam segala hal, berarti memiliki hidup yang jujur dan berintegritas. Nah, perempuan yang terlibat dalam pelayanan harus memiliki syarat-syarat ini. Karena jika tidak, maka perilaku hidup yang buruk akan menjadi sandungan dalam pelayanan. Pendapat yang kedua mengatakan istri-istri dalam bagian ini menunjuk pada istri diaken, bahwa istri seorang diaken juga harus memiliki hidup yang bersih, karena
secara tidak langsung dia telah terlibat dalam pelayanan. Sikap yang buruk dari pasangan bisa merusak pelayanan diaken. Dan selanjutnya di ayat yang ke-12 disebutkan bahwa seorang diaken laki-laki haruslah suami dari satu istri dan dapat mengurus anak dan keluarganya dengan baik. Seorang diaken haruslah seorang yang bertanggung jawab, karena apabila keluarganya saja tidak mampu dia urus, bagaimana dia akan mengurus jemaat Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa seorang yang memberi diri dalam pelayanan gereja haruslah seorang yang dapat menjaga kekudusan hidupnya. Seorang yang memegang teguh iman Kristen dengan hati nurani yang murni. Seorang yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan tidak menodai diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Dan semua ini harus dimulai dari keluarga sendiri. Jadi suami yang baik atau istri yang baik. Jadi orang tua teladan atau anak yang taat dan hormat orang tua. Keluarga pelayan pun harus menjaga kekudusan hidup, karena dengan sendirinya telah terlibat dalam pelayanan. Keluarga harus menjadi penopang, keluarga harus menjadi penyemangat dalam pelayanan, bukan jadi batu sandungan. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita dapat memilih calon diaken dan calon penatua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat betapa pentingnya kami sebagai orang yang percaya untuk menjaga kekudusan hidup kami. Apalagi ketika kami terlibat dalam pelayanan, di mana kehidupan kami menjadi cermin, menjadi tolak ukur, menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan menolong kami, hamba-hamba-Mu, agar supaya tetap memiliki kesungguhan hati, mau melayani Tuhan, dan tetap menjaga kehidupan kami, supaya tetap layak di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan pun akan selalu menolong setiap keluarga pelayan Tuhan, supaya dapat menjalani kehidupan yang selayaknya, sehingga keluarga pelayan tetap menjadi teladan, baik di tengah persekutuan jemaat, tapi juga dalam kehidupan di tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus di hari ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa melaksanakan satu agenda besar, yaitu pemilihan calon diaken dan calon penatua. Kami berdoa Tuhan berkenan memberkati agenda ini. Tuhan berkati semua panitia supaya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Tuhan pun memberkati semua anggota sidi jemaat dapat mengambil bagian dalam agenda pemilihan ini. Kami bermohon ya Tuhan, kiranya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, sehingga pemilihan ini akan menghasilkan orang-orang yang sungguh dikenan oleh Tuhan. Dan kami berdoa kiranya kami sekalian boleh tetap ada dalam kehidupan yang penuh damai, kami terhindar dari perselisihan, kami tetap dapat menjaga keutuhan persekutuan, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi semua yang telah mengambil bagian dalam renungan harian di hari ini, biarlah semua boleh menikmati berkat Tuhan. Dan ketika akan beraktivitas di hari ini, apapun tugas kerja kami bermohon Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami tetap berdoa untuk kehidupan kami semua, ketika kami masih tetap ada di tengah pandemi, kami tetap yakin akan kuasa Tuhan, dan karena itu kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan pulihkan kami secara total. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas kerja pelayanan, sehingga program renungan harian keluarga ini
boleh menjangkau banyak orang. Dan diberkati semua perangkat pelayanan dan seluruh jemaat yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, tapi juga semua warga Gemim, bahkan semua orang percaya yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan. Ini kami Tuhan yang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga. Dan sebagai warga Gemim, mari kita sukseskan pemilihan calon diaken dan calon penatua di hari ini. Kita berharap kuasa Tuhan bekerja sehingga agenda pemilihan di hari ini akan menghasilkan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya selamat beraktivitas, tetaplah berdoa, rajin membaca Alkitab, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.